Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu. Anaknya pun memejamkan mata. Hati lilinnya nak. Anaknya sudah condong pada majusi, melilih air mata darah, berdoa sepertiga akhir malam. Ya Allah, jadikan anakku menghafal Quran. Ya Allah, jadikan anakku hebat selawatnya macam Ustaz Daud Bukhari. Ya Allah, tidak dapat, tidak bisa. Kenapa? Karena anak sudah dicuci otaknya tanpa disadari emak dan ayahnya, ikut-ikut budaya suatu kaum, kata Nabi, maka dia bagian dari kaum itu. Alhamdulillah. Boleh. Yang tak boleh masuk dalam acara ulang tahun anak, tidak ada lagi acara tiup-tiup lilin. Ibu-ibu yang datang, bapak-bapak yang datang ini setuju anak kita ulang tahun tak tiup lilin lagi? Setuju? Janji untuk tidak akan mengulang lagi tiup-tiup lilin acara ulang tahun anak, janji? Malam ini kita disaksikan malaikat-malaikat Allah. Janji kita, persaksian kita sudah diambil, maka jangan sampai ingkar janji. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Satu. Yang kedua, apa yang tak boleh masuk dalam acara ulang tahun anak Pak Ustaz? Yang kedua, berhentilah lagi memasangkan anak topi lancip runcing ke atas. Ibu-ibu langsung terbayang kan? Topi ulang tahun itu enggak anak kita saja yang dipasangkan, semua kawan-kawannya yang kecil-kecil itu. Pasang nak. Meriah nampaknya Pak Ustaz. Tapi kalau kita sudah ngaji, dapatlah kita tahu gimana sejarahnya tuh Pak Ustaz. Dulu ada namanya Isabella. Dialah yang memasangkan topi lancip runcing ke atas. Untuk apa? Membedakan mana orang yang sudah murtad dan mana orang yang masih memeluk Islam. Yang sudah murtad, pasang topi lancip ini runcing, persis bentuknya dengan hari ini kita pasangkan ke kepala anak-anak kita. Na'udzubillah. Nah, jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka dua perkara ini jangan masuk lagi. Tak usah pakai topi-topi lancip runcing ke atas, dan tak usah pakai acara tiup lilin. Kalau balon-balon Pak Ustaz, balon tak apa-apa. Kalau renda-renda Pak Ustaz boleh. Kalau kuenya Pak Ustaz, kuenya saya pesan jangan satu kue, banyak beli, karena undang anak-anak yatim. Jangan lupa, saya ingin kasih tahu, kalau bapak ibu ingin barokah umur anaknya, acara ulang tahun boleh, jangan sampai tidak mengundang anak yatim. Undang anak yatim, nanti muliakan mereka di sana, karena doa anak yatim itu tidak ada hijab antara doanya dengan dikabulkan oleh Allah langsung. Kapan perlu baris depan anak-anak yatim. Anak-anak orang kaya agak belakang sedikit. Anak-anak yatim. Tapi menyantuni anak yatim, ini saya pesan, menyantuni anak yatim, muliakan mereka. Demi Allah, kami ini adalah orang yang juga dekat dengan anak-anak yatim. Kami pernah, betul Ustaz ya, mungkin Ustaz juga, saya juga membawa anak yatim ketika diundang jamaah. Saya masih ingat pengalaman 3 tahun yang lalu. Pak Ustaz, ya bisa Ustaz carikan saya anak yatim agak 10 orang Pak Ustaz? Bisa. Datang ya Pak Ustaz ya, acara apa ini? Acara naik rumah Pak Ustaz. Siap. Saya datang, bawa anak yatim 10 orang. Lalu sampai di acara itu, diundangnya jam 5. Rupanya acaranya habis maghrib.
Waktu itu maghrib belum macam ini, dulu masih setengah 7. Dari jam 5 sudah sampai. Apa kata yang punya rumah? Anak-anak yatim, ayo kita baca Yasin dulu. Kami baca Yasin lah. Lepas baca Yasin sekali putaran, apa kata suaminya? Sekali lagi. Baca Yasin lagi sekali, 83 ayat. Baca Yasin lagi anak yatim itu, ya sebagian dah garu-garu kepala. Lepas 2 kali, afdolnya kan ganjil. Sekali lagi, baca lagi Yasin. Belum di azan maghrib kemana? Baca lagi. Setelah itu, tahlilnya Pak Ustaz, ayolah tahlil lah. Tahlil kami, afdol zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Sudah sampai mau 200 tahlil, tiba-tiba ini macam ini Pak, di depan ditutup sama koran, tiba-tiba bertiup angin kencang, terbang koran tadi, ditengok sama anak yatim. Mie. Apa kata ya iya. Kita kira tadi ayam penyet, rupanya mie. Begitu dimakan sama anak yatim Pak. Pulang kami, sampai di rumah melapor, Pak Ustadz, yang 10 orang Pak Ustadz bawa kemarin, 5 orangnya mencret. Judul acaranya apa? Doa tolak bala Pak Ustadz. Lalu saya pikir ini bukan tolak bala, ini ngundang bala ini. Nah, begitukah cara menyantuni anak yatim? Disuruh dia baca Yasin sampai 3 kali, tahlil 500 kali. Yang di maaf cakap ini tersinggung lah. Lalu sampai di rumah, dibukalah amplop sama anak yatim 10.000. Allahu Akbar. Ini mohon maaf, saya yakin nggak ada di TPI macam itu. Kalau di TPI ngundang anak yatim gimana Pak Ustaz? Sudah disiapkan. Anak-anak yatim maju ke depan nak. Ini tas sekolahnya, ini kaos kakinya, ini sepatu barunya, ini amplopnya nak. Masya Allah. Tenang, anak yatim pulang, lalu minta doanya. Doanya itu dikabulkan oleh Allah. Apa kata Nabi? Diangkat jarinya oleh Nabi. Aku bersama anak orang yang mengasuh anak yatim. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kan banyak nih yang foto-foto nih. Jangan digiring ceramah nih kemana-mana. Mentang-mentang saya angkat jari, ini Ustaznya nomor 2 ini. Jangan, ya. Ini hanya ya kan unsur ceramah aja. Jangan digiring kemana-mana. Apa kata Nabi? Ya tak mungkin kalau saya sebut 2 lalu saya angkat begini. Lo 2-2 lah. Aku bersama anak yatim, bersama orang yang menyayangi anak yatim, seperti ini nanti di surga, kata Nabi. Masya Allah. Maka siapa yang sayang kepada anak yatim hari ini, siapa yang mengasuh anak yatim, siapa yang memperhatikan kehidupan anak yatim, maka insya Allah nanti di surga bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjut. Sampai mana tadi ceritanya Pak? Saya ceramah ini kan tak ada konsep, maksud tak berkonsep. Jadi saya apa yang ingat saya ceramahkan. Yang penting insya Allah tak sesuai, tak keluar, tetap sesuai dengan temanya Maulid Nabi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama jelas ya, kita kenapa merayakan Maulid ini? Karena kita gembira, bahagia telah datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, nama kitabnya Mafahim Yajibu Antusoha. Itu nama kitabnya. Siapa yang menulis Pak Ustaz? Yang menulis seorang ulama besar Saudi Arabia, namanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Dalam kitab Mafahim Yajibu Antusoha, kita baca Abu Lahab itu sudah pasti masuk neraka. Bapak Ibu, saya tanya ibu-ibu deh. Ibu-ibu kenal sama Abu Lahab? Enggak kenal? Sama kita. Ada kemarin saya ngisi pengajian, ibu-ibu kenal sama Abu Lahab? Kenal, katanya. Hebat ibu ini. Kenal dia sama Abu Lahab. Tapi kalau ada yang mengatakan tadi kenal Pak Ustaz, tak salah juga. Kenapa? Dia kenal dalam Quran, karena ada satu surat yang dinamakan surat itu adalah surat Al-Lahab.
Surat An-Nisa ada, judulnya perempuan-perempuan. Surat Ali Imran ada, keluarga Imran. Surat Al-Lahab ada, Abu Lahab. Ayat itu khusus cerita tentang Abu Lahab dan bininya. Dan insya Allah ayatnya hafal kita semua. Apa bunyi ayatnya? Nah, Ustadz mau tanya deh, siapa anak-anak Ustadz yang hafal surah Al-Lahab? Angkat tangan. Yang dari atas atau yang dari bawah? Ini ada. Sini nak. Hafal surah Al-Lahab? Sini. Maju depan. Ya, maju depan. Baik, tegak sini. Tegak. Al-Lahab. Dapat kan? Insya Allah. Ya, ngadep sana. Nama adik siapa? Jihan. Masya Allah. Jihan, ibunya Jihan mana? Oh, di rumah. Ayahnya Jihan? Oh, di Malaysia. Baik. Jihan, sedikit nak, maju depan nak. Coba Jihan bacakan surah Al-Lahab. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Yasla naran zata lahab wa imra'atuhu ulang lagi. Ulang dari awal, nanti dapat tuh. Tabat siada abi lahab. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Yes. Yasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Masya Allah. Sadaqah. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Nah, sini. Betul ya? Nah, hadiahnya 5 juta rupiah. Lagi. Ya, ya. Masya Allah. Betul kan? Ini masih ada nih amplopnya. Oke. Nah, anak-anak simak baik-baik. Yang di atas siap ya. Ustaz bagi nanti kesempatan. Baik. Kita lanjut. Ayat tadi bercerita tentang Abu Lahab pasti masuk neraka. Bahkan ke Abu Lahab saja, bini-bininya ikut langsung. Loh, gimana ceritanya Pak Ustaz? Karena bininya ini ikut pula menebar-nebar fitnah. Bininya ikut pula mensupport, mendukung kejahatan, kezaliman suaminya. Maka suaminya Abu Lahab masuk neraka, bininya juga ikut. Malam hari ini kita berdoa, nanti kita masuk surga, suami masuk surga, istri masuk surga, anak-anak juga ikut masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, Abu Lahab sudah pasti masuk neraka, iya. Tapi bermimpilah paman Nabi yang lain, namanya Abbas. Abbas juga anak Abdul Muthalib. Abu Lahab, ibu, Abu Lahab ini juga anak Abdul Muthalib. Nama aslinya Abdul Uzza. Anak-anak yang di atas, siapa nama asli Abu Lahab? Abdul Uzza. Abdul Uzza. Gelarnya siapa Pak Ustaz? Abu Lahab. Nama aslinya Umar bin Hisham. Gelarnya Abu Jahal. Nama aslinya Abdul Syam. Gelarnya Abu Hurairah. Nama aslinya Abdul Ka'bah. Diganti oleh Nabi namanya menjadi Abdullah. Hari ini kita kenal gelarnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, itu gelar semua.
Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nama aslinya Abdul Uzza, gelarnya Abu Lahab. Bermimpilah Abbas, anak Abdul Muthalib itu semuanya 15. 10 laki-laki, 5 perempuan. Cuma 5 orang yang terkenal, yang populer. Kenapa? Karena yang 5 ini ditulis sejarahnya oleh orang, ditulis kisah hidupnya. Karena mungkin perangai baik ataupun yang buruk. Dari yang 5 itu Pak Ustadz, mari kita tengok. Abdullah, ayah Nabi. Abu Thalib, ayah Sayyidina Ali. Abbas itu punya anak namanya Abdullah. Inilah anak yang pernah bertuah. Nih anak didoakan oleh Nabi. Datang Abbas kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abbas masuk Islam. Ya Rasulullah, tolong doakan anak nih ya Rasulullah. Loh, jauh kali kah jarak usia Abdullah ibnu Abbas dengan Nabi, Pak Ustaz? Ya, ketika Nabi meninggal umur 63 tahun, Ibnu Abbas itu nama dalam kitab hadis. Kalau namanya Abdullah, berapa umurnya? 15 tahun. Nah, berapa tuh jaraknya? Maka diagak-agak waktu itu dia berumur 5 tahun lah ketika Nabi hijrah ke Madinah. Waktu dia kecil, maka dia datang dibawa oleh ayahnya Abbas. Ya Rasulullah, tolong doakan anaknya ya Rasulullah. Maka Nabi membaca doa. Doa itu masyhur sampai hari ini. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Yang payah ngapalnya malam hari ini, nanti sampai rumah sebelum tidur buka HP sebentar, cari Google, ketik doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas, nanti dapat Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Setelah dapat gimana Pak Ustadz? Screenshot, simpan apa artinya Pak Ustadz? Allahumma faqihu fiddin, ya Allah pahamkan anak ini dalam agama. Nama ilmunya fikih. Orang yang paham dengan ilmu fikih disebut dengan faqih. Makanya kalau ada bapak-bapak namanya faqih, bagus. Ada Pak Faqih. Atau ibu-ibu yang sedang hamil sekarang, laki-laki anaknya, payah cari nama anak, kasih nama Muhammad Faqih. Orang yang paham dengan agama. Didoakan Nabi, Allahumma faqihu fiddin, jadikan anak ini faqih dalam din, dalam agama. Akhirnya maaf cakap, sampai hari ini orang masih menyebut sumber ilmu itu salah satunya adalah dari Abdullah ibnu Abbas, ahli ilmu. Masya Allah, makanya banyak hadis-hadis Nabi diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Baik, waktu berlalu terus, saya ingin lanjut cerita tadi. Bermimpilah Abbas. Apa mimpi Abbas itu Pak Ustadz? Pak Ustadz, tadi Ustadz belum lanjut yang 5. Baik, cepat saya sampaikan. Anak-anak hafal ya. Siapa anak Abdul Muthalib yang populer yang 5 orang? Abdullah, ayahnya Nabi, meninggal di Madinah. Waktu itu baru umur Nabi 2 bulan dalam kandungan. Itulah yang dibaca dalam Al-Barzanji. Sempurna hamilnya Aminah Syahroni. Apa arti Syahroni? 2 bulan. Anak-anak sekarang dia tak tahu lagi Syahroni. Dia taunya Syahrini. Syahroni dia tak tahu. Nah, sempurna hamilnya Aminah Syahroni, 2 bulan, meninggallah ayahnya Abdullah di Madinah. Kemudian Abu Thalib, ayahnya Ali. Abbas bin Abdul Muthalib. Hamzah, bagus, kasih nama anak Hamzah. Siapa Hamzah itu Pak Ustaz? Masuk Islam memang sudah agak terlambat. Ketika Nabi berumur 46 tahun, barulah Hamzah masuk Islam. Gimana cerita Hamzah itu masuk Islam Pak Ustaz? Dipukul Nabi oleh Abu Jahal di Bukit Safa. Dipukul. Marahlah Hamzah. Kenapa Hamzah marah? Karena Nabi Muhammad itu adalah saudaranya, anak abangnya. Marah dia kepada Abu Jahal. Dalam sejarah itu kita baca, dipukulnya pula Abu Jahal dengan busur panah. Bapak-bapak yang pernah terasa dipukul orang dengan busur panah, macam itulah dulu Hamzah memukul Abu Jahal. Baga juga Hamzah itu Pak Ustaz. Baga lah. Dialah yang bergelar Asadullah, singa Allah.
Nah, kemudian satu lagi anak Abdul Muthalib yang terkenal, itulah dia Abdul Uzza alias Abu Lahab. Nah, kita lanjut cerita. Abu Lahab pasti masuk neraka, tapi Abbas bermimpi. Apa mimpi Abbas? Abbas bermimpi saudaraku Abu Lahab masuk ke dalam neraka. Lalu terjadi dialog dalam mimpi itu, kata Abbas, bagaimana rasanya neraka tuh Abdul Uzza alias Abu Lahab? Kata Abu Lahab, ditaruh kerikilnya di ujung kaki, menggelegar otak di kepala, panasnya luar biasa. Tapi kata Abu Lahab, azabku diringankan setiap hari Senin. Kok bisa? Bertanya Abbas, kenapa azabmu diringankan setiap hari Senin? Maka kata Abu Lahab, karena dulu aku pernah memerdekakan Suwaibah. Anak-anak apal ya namanya ya? Namanya Suwaibah. Apa hubungan dengan Suwaibah itu Pak Ustaz? Suwaibah adalah budak atau hamba sahaya Abu Lahab dulu. Ceritanya, ketika Aminah sudah hamil besar, Aminah itu siapa? Adik ipar oleh Abu Lahab. Abu Lahab tuh paman kontan Nabi. Kalau di Minangkabau mama kontan Nabi itu Abu Lahab. Lalu ketika Aminah hamil besar, Abdullah sudah meninggal, maka apa kata Abu Lahab? Aku iba menengok istri adekku, aku iba menengok adik iparku, maka hai Suwaibah, aku utus engkau tolong jaga Aminah sampai dia melahirkan. Singkat cerita, menjelang subuh, Nabi Muhammad lahir menjelang subuh, waktunya hari Senin, tanggalnya 12, bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. 1 tahun setelah peristiwa bergajah Nabi lahir. Lalu pagi itu Aminah melahirkan menjelang subuh Senin. Berlari-larilah Suwaibah mencari Abu Lahab. Selamat Abu Lahab, selamat Abu Lahab, engkau dapat keponakan, kata Suwaibah. Lalu kata Abu Lahab, laki-laki apa perempuan? Laki-laki Abu Lahab. Melonjak-lonjak Abu Lahab kegirangan. Apa katanya? Tergantikan adekku jadinya. Karena Abdullah adeknya meninggal di Madinah. Lalu ketika Aminah melahirkan anak laki-laki, apa katanya? Tergantikan adekku jadinya. Saking senang hatinya, apa katanya kepada Suwaibah? Suwaibah, saking senang hatiku menyambut datangnya anak Aminah pagi ini, aku merdekakan engkau hari ini juga Suwaibah. Bapak Ibu, budak itu dulu diperjualbelikan di pasar kaget. Harganya berapa Pak Ustaz? Paling rendah harga budak waktu itu 100 juta. Jadi kalau kita analogikan, berarti senang menyambut Nabi Muhammad dulu Abu Lahab. Abu Lahab bersodakoh 100 juta rupiah. Jadi kalau ada di acara maulid ini, ada bapak-bapak, untuk kesuksesan acara maulid kita, Ustaz, saya sodakoh 100 juta. Itu baru selevel Abu Lahab. Apalagi yang sodakoh cuma 50.000. Mohon maaf, jangan tersinggung bapak-bapak. Yang ingin saya maksud ini, janganlah pelit, janganlah kikir, karena nanti di hari kiamat kata Nabi, matahari 1 jengkal di atas ubun-ubun, menggelegar otak manusia. Di mana nanti manusia bernaung? Tahta zilli sodakotihi, mereka bernaung di bawah sodakohnya masing-masing. Maka insya Allah bapak-bapak yang datang ini orang-orang yang dermawan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Singkat cerita, maka karena itulah ternyata azab Abu Lahab diringankan setiap hari Senin, karena dia dulu saking senangnya menyambut kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sedekah sampai 100 juta dengan memerdekakan Suwaibah. Bapak Ibu, kalaulah Abu Lahab yang mati dalam keadaan kafir, yang tidak pernah bersyahadat, masih lagi dapat reward dari Allah, masih lagi diringankan azabnya setiap hari Senin, sekalipun dia masuk neraka jahanam. Bagaimana dengan kita, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang mengikut Rasulullah, lalu kita juga senang menyambut kedatangan Nabi itu?
maka insya Allah kita ini adalah calon-calon penghuni surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya minta waktu sedikit lagi. Tapi ceramah ini akan langsung tutup juga kalau menengok ada 2 orang jamaah menguap. Kita kan belum lanjut ceritanya Pak Ustaz. Saya cerita sedikit aja. Pokoknya malam hari ini, karena nih insya Allah nih saya itu dapat undangan ngisi acara maulid itu sampai Desember. Bayangkan, walaupun nggak di bulan maulid lagi Pak Ustaz, ya, tapi orang masih ingin mengenang. Masya Allah, luar biasa. Jadi nanti di mana ada acara maulid, datang, karena di sana kita akan diingatkan. Ayolah banyak bersolawat, ayolah pelajari sejarah Nabi agar bertambah cinta sayang kita kepada Rasulullah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi lahir hari Senin menjelang subuh tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Setelah Nabi lahir, digendonglah Nabi oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah. Loh kok bisa Pak Ustaz? Karena yang memegang kunci Ka'bah itu adalah Abdul Muthalib. Dari sini kita tahu Nabi Muhammad itu keturunan yang terpandang. Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, suku Quraisy. Oh, ini suku yang paling terpandang terhormat di Makkah. Nabi Muhammad lahir dari keturunan yang luar biasa. Contohnya gimana Pak Ustaz? Itulah dia, Nabi bisa dibawa masuk ke dalam Ka'bah karena yang memegang kunci Ka'bah itu adalah kakek kontannya sendiri, namanya Abdul Muthalib. Singkat cerita, setelah Nabi Muhammad dibawa masuk ke dalam Ka'bah, lalu cucu kesayangan itu diberi nama siapa? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, jadi yang memberi nama Muhammad kepada Nabi kita siapa Pak Ustaz? Kakeknya Abdul Muthalib yang memberi nama cucu kesayangannya. Nama itu belum pernah dipakai oleh siapapun sebelumnya. Nabi Muhammad pertama kali yang menggunakan. Nah, karena waktu larut malam terus, saya lompat-lompat saja kisahnya. Lalu Nabi Muhammad diakikah. Kita sudah sempat kemarin di sini cerita akikah waktu akikahnya Nuh. Gimana cerita akikah Pak Ustaz? Cuma dulu cara orang akikah, akikah sudah ada Pak Ustaz? Sudah, karena ini syariat dalam pada Nabi Ibrahim. Syariat Nabi Ibrahim akikah sudah ada, tapi cara orang akikah yang beda. Seperti kita cerita kemarin, diambil darah kambing lalu dilumatkan ke kepala anak. Bau kotor najis busuk. Tapi hari ini disempurnakan oleh Islam akikah. Gimana cara akikah Pak Ustaz? Cepat saya sampaikan. Ibu-ibu insyaallah masih ingat dulu ceramah kita di sini. Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Karena itu tebuslah anak. Gimana cara menebus anak? 1, tutbahu anhu yaumas sab'ihi, sembelihkan kambing di hari ke-7. Tak bisa hari 14. Tak dapat hari ke-21. Ini 3 stasiun. Tapi tak ada lagi kesempatan di 3 itu. Gimana Pak Ustaz? Atau Ustaz tengok-tengok tanggal kapan pun boleh. Baik. Setelah itu gimana lagi Pak Ustaz? Saya tak cerita panjang di sini karena kemarin kita sudah bahas masalah akikah. Kemudian cukur rambutnya. Yuk laku cukur rambut. Kemudian gimana? Wa yusamma, kasih namunan elo-elo, kasih nama yang bagus-bagus. Nabi diakikah. Kemudian Nabi dikhitan di hari ke-7. Oh, khitan sudah ada Pak Ustaz? Sudah. Khitan juga sudah ada pada syariat Nabi Ibrahim. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad semuanya dikhitan. Nabi Musa dikhitan, Nabi Isa dikhitan, Nabi Ismail dikhitan, Nabi Ishak dikhitan, semua dikhitan. Khitan itu penting Pak Ustaz, penting. Dalam mazhab Imam Syafi'i, laki-laki anak, perempuan anak wajib dikhitan, wajib disunat. Tapi dalam mazhab Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, laki-laki anak wajib. Kalau perempuan anak mustahab, dianjurkan.
Jadi nanti kalau ada misalnya anak ibu tuh perempuan, lalu tiba-tiba dia lupa nyunat anaknya, jangan pula langsung ini orang ini kadang ekstrim bahasanya, anak ibu ini kafir ini, jangan. Tapi kalau laki-laki harus wajib. Semua imam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah sepakat. Imam Hanafi paling tua, Imam Maliki nomor 2, Imam Syafi'i nomor 3, Imam Hambali nomor 4, semuanya sepakat anak laki-laki wajib dikhitan. Kenapa Pak Ustaz? Maaf cakap, karena gimana saya membahasakannya? Karena di ujung senapan AK-46 itu ada hasyafah, ada najis. Makanya kalau ada laki-laki dewasa sholat, kemudian satu lagi laki-laki dewasa menyela anak kecil laki-laki sementara dia belum disunat, maka dapat memutus shaf. Makanya Pak Imam sebut anak kecil, sama-sama anak kecil di belakang bikin shaf enak ya, karena dugaan Pak Imam mereka itu belum disunat. Tapi kalau anak itu sudah disunat gimana Pak Ustaz? Disuruh Pak Imam, Pak, anaknya geser belakang Pak. Oh, Bapak boleh jawab. Jangan geser anak saya belakang Pak Imam, jangan. Karena anak saya sudah memenuhi 2 syarat. 1, anak saya sudah sempurna wudunya. Tadi saya tengok wudu, dia sempurna. Yang kedua, anak saya sudah dia khitan. Kalau Pak Imam tak percaya, tengok celananya sini. Tengok. Ditengok Pak Imam, oh ya sudah dipotong. Nah, kenapa orang yang belum sunat memutus shaf? Karena dia sholat bawa najis. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, karena itu pesan, kalau ada anak laki-laki jangan lupa disunat. Saking pentingnya sunat bagi laki-laki, umur berapapun nanti dia bersyahadat, masih tetap lagi harus dibawa ke klinik di Saguba. Saya tengok di Saguba, klinik siapa itu? Klinik Bapak siapa? Dokter Taufik Hidayah. Apa katanya besar-besar di situ? Di sini melayani sunat anak-anak dan dewasa. Saya hanya nggak bisa membayangkan macam mana bapak dokter itu menghadapi bapak-bapak mau disunat. Sekarang sunat itu sudah mudah. Dulu masa kita ini sunat Pak, betul ya? Kita disunat 3 hari 3 malam harus pakai kain sarung digantung ke atas. Betul ya? Lama. Saya dulu 2 minggu nggak bisa main bola. Anak-anak sekarang, pagi sunat, sore langsung main layang-layang di Taman Tunas. Kok bisa? Karena sunat laser. Saya nggak juga pernah tahu Pak gimana sunat laser itu. Saya menduganya kan laser-laser gitu. Mungkin anak tuh di sana ditembak dokter dari laser, putus. Rasa-rasa mau coba sekali lagi. Nah, jadi sudah mudah, jangan takut. Apalagi sekarang banyak sunat massal, pulang dikasih tas, dikasih amplop. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi dikhitan. Saya ingin lompat pada umur 4 tahun, habis ini ceramah selesai. Loh kok langsung lompat Pak Ustaz? Kita cari yang poin penting saja. Di umur 4 tahun, apa yang terjadi dengan Rasulullah? Di sini terjadi satu peristiwa besar. Apa yang terjadi Pak Ustaz? Ibu susu Nabi yang pertama namanya Suwaibah. Ibu susu Nabi yang kedua namanya Halimah. Dia anak-anak jangan salah ya. Ibu susu Nabi yang pertama namanya Suwaibah, budak Abu Lahab tadi, tapi dia sudah merdeka, sudah orang yang merdeka. Hamzah bin Abdul Muttalib juga menyusu dengan Suwaibah. Suwaibah menyusukan anak-anak yang lain, dan Nabi menyusu dengan Suwaibah. Ibu susu yang kedua barulah Halimah Sa'diyah. Nabi waktu itu ada di kampung Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu yang paling terkenal, paling kaya karena banyak kambingnya. Ini paling banyak hewan ternaknya. Dan pada akhirnya kita juga kenal Nabi punya pekerjaan nanti mengembala kambing. Yang digembala oleh Nabi adalah kambing dari orang-orang Bani Sa'ad. Nabi ada di Bani Sa'ad waktu itu dalam asuhan ibu Halimah Sa'diyah. Ketika Nabi bermain dengan kawan-kawan umur 4 tahun, bayangkan anak kita.
Sudah kuncang jalannya, sudah berlari-lari. Nabi main-main karena Halimah tidak menjaga satu anak saja, beberapa anak dijaga Halimah. Nabi bermain-main dengan kawan-kawan. Kemudian datanglah sesosok makhluk yang Nabi tak tahu menahu entah siapa itu. Tiba-tiba makhluk itu menarik tangan Nabi, merebahkan Nabi, kemudian mengoyak, merobek, membelah dada Rasulullah. Itulah pertama kali dada Rasulullah dibelah. Dibersihkan hati Nabi, dan kawan-kawan Nabi menengok peristiwa itu, ketakutan mereka lagi. Ibu Halimah, Ibu Halimah, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Oh, pucat Halimah mendengar itu, akhirnya dia cari, dapatlah Rasulullah di satu tempat, dan Jibril sudah selesai membelah dada Rasul. Yang ada Nabi hanya tertunduk lesu, badannya kedinginan, wajahnya pucat, diangkat dagunya oleh Halimah. Kenapa nak? Nabi tak bisa menjawab karena wajahnya pucat pasi. Lalu dari peristiwa itu apa kata Halimah? Aku pulangkanlah engkau kepada Aminah ibu kandungmu nak. Aku takut menjaga engkau nih. Aku tengok engkau tak sama dengan anak-anak yang lain, kata Halimah, karena memang aura kenabian mungkin sudah nampak waktu kecil. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, itu cerita dada dibelah itu nyata atau fiksi itu Pak Ustadz? Atau hayalan-hayalan saja? Cukuplah Anas bin Malik yang menjelaskan. Siapa Anas bin Malik itu Pak Ustaz? Salah satu periwayat hadis Nabi. Makanya Bapak Ibu, kalau ngisi kajian subuh, saya hanya pilih satu hadis, dan hadis itu saya sebutkan diriwayatkan dari siapa, dan paling banyak saya kutip hadis Nabi diriwayatkan. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik itu Pak Ustaz? Yang paling bertuahlah hidupnya, kata orang Melayu. Ketika Nabi sampai di Madinah, disambut Nabi macam selawat yang dibaca oleh Ustaz Daud Bukhari tadi. Tola'al badru alaina, disambut. Lalu datang orang, ya Rasulullah, aku punya tanah sekian hektar di sana ya Rasulullah, sebagian ambil untuk engkau hadiah karena aku senang menyambut kedatanganmu ya Nurul Aini. Kemudian datang orang, ya Rasulullah, aku punya onta 100 ekor, 50 ekornya ambil untuk engkau ya Rasulullah. Aku punya dinar dan dirham, ini satu keranjang untuk engkau ya Rasulullah. Datanglah seorang perempuan tua, namanya Ummu Sulaim. Apa kata Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, aku bukan orang kaya, aku tak ada harta, aku tak ada tanah, aku tak ada onta, aku tak ada dinar dan dirham ya Rasulullah. Aku hanya punya harta satu-satunya. Siapa? Anakku ini ya Rasulullah. Dan dia tunjuk anaknya. Waktu itu umurnya berapa? 10 tahun. Makanya ketika Nabi meninggal, anak Ummu Sulaim itu berumur 20 tahun. Karena Nabi di Madinah 10 tahun. Siapa anaknya itu? Itulah dia, Anas bin Malik. Nah, jadi Anas bin Malik itu asisten pribadi Nabi. Anas bin Malik itu staf khusus Nabi. Kalau dulu pembantu. Jadi dialah yang membawakan selop Nabi, dialah kadang yang membawakan sorban Nabi, burdah Nabi, dialah yang membawakan air wudhu Nabi. Nah, singkat cerita, tanpa sengaja kata Anas, waktu aku mengambilkan air mandi Nabi, Nabi mau buka baju, tertengoklah oleh Anas. Demi Allah, kata Anas, dengan mata kepalaku sendiri aku menengok bekas sayatan belahan di dada Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang meragukan, tak percaya siapa Ustaz, waktu itu kan belum ada ahli bedah, belum ada lagi. Oh, itu Nabi, tak sama dengan kita hari ini. Jangan pula Bapak Ibu cobakan nanti ini di rumah. Kalau itu coba saya bedah pula dada saya nih Pak Ustaz, oh matilah. Nabi itu istimewa. Anas juga yang meriwayatkan, ketika aku cium tangan Nabi, lebih wangi dari kesturi. Wanginya luar biasa. Keringat Nabi yang keluar, yang paling banyak bagian tubuh mengeluarkan keringat, salah satu adalah telapak tangan.
Ketika Anas mencium telapak tangan Nabi, Anas sampai-sampai tak mau melepaskannya karena wanginya luar biasa. Bahkan dalam salah satu hadis disebutkan, Nabi kalau meludah, ini Nabi, jangan samakan dengan kita. Nabi kalau meludah, dalam hadis itu disebut bukan ludah biasa, ludah yang berdahak. Ludah kan ada dua, satu biasa, yang kedua berdahak. Nabi kalau meludah, ludah itu berdahak, maka berebutlah sahabat di belakang ngambil ludah Nabi, lalu menggosok-gosokkan ke tangan, ke badan, dicium, wanginya luar biasa. Itu Nabi. Jangan bayangkan kawan kita. Kawan kita besok meludah, berebut pula ngambil, digosok-gosok, dicium, pingsan. Jelas ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak akan habis, tak akan ada putusnya kalau kita mengaji tentang siapa Rasulullah, keistimewaan dan kemuliaannya. Karena itu jangan hanya cukupkan pengajian di tabligh akbar, jangan hanya cukupkan pengajian mendengarkan khatib khutbah Jumat 10 menit, jangan. Maka karena itu bikinlah halakoh, bikinlah pengajian yang bersilabus, bikin pengajian fikih bersilabus, apalagi sirah nabawiyah yang bersilabus, sehingga akan dapatlah diurai umur Nabi sejak melahir sampai Nabi meninggal umur 63 tahun. Tak mungkin rasanya kalau umur Nabi sampai 63 lalu diceramahkan ustadz dalam waktu 60 menit. Bahasa Arabnya mustahil. Ya, nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka karena waktu sudah menunjukkan 10:30 kurang 5, kita cukupkan kaji kita malam hari ini pada umur 4 tahun saja. Panjang lagi itu cerita Pak Ustaz. Nanti sambung cerita sama Ustaz Daud Bukhari di ceramah atau kuliah-kuliah subuh, dan ada kesempatan beliau nanti, karena saya yakin ilmu beliau juga amat dalam, luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya malam hari ini saya simpulkan menjadi 3. Apa itu Pak Ustaz? 1, ini kesimpulan. Kalau ada orang yang mengaku cinta kepada seseorang, apakah mungkin kiranya orang yang dia cintai itu tidak dia kenal dengan baik? Hari ini mengaku cinta kepada Nabi, hari ini mengaku cinta kepada Rasulullah. Kalaulah suami cinta kepada ibu, ibu cinta kepada suami, Bu, macam mana cinta ibu kepada bapak? Oh, semuanya saya tahu tentang suami saya Pak Ustaz, zahir batinnya, luar dalamnya, warna kesukaannya, makanan favoritnya. Jangankan itu Pak Ustaz, maaf cakap, warna celana dalamnya saja saya tahu. Gitu saking mendetilnya, begitu sayang saya Pak Ustaz. Hari ini ketika ada orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, lalu ketika ditanya, anaknya bertanya, "Mak, Nabi Muhammad itu siapa, Mak?" Dia hanya menjawab 3 saja, habis itu diam 1000 bahasa. Siapa Nabi Muhammad itu, Mak? Emaknya Aminah, ayahnya Abdullah, lahirnya tahun gajah. Tak usah tanya-tanya lagi, udah. Gimana ceritanya itu? Pantas anak kita idolanya Agnes Monica, pantas anak kita idolanya Natasha Wilona, Stephen William. Tapi ketika kita kenalkan, kenapa idolanya Natasha Wilona? Karena dia mengikuti berita selebritis. Dia tahu rumahnya di sini, make upnya, skincare-nya ini. Ibu ini apa dia? Akhirnya timbullah kesenangan, kesukaan, dan lama-lama diidolakan. Hari ini momen maulid ini Bapak Ibu, kita alihkan anak-anak kita, kenalkan kepada Rasulullah. Kalau ada orang ngaku cinta kepada seseorang, maka pasti dia mengenal orang itu dengan baik. Begitu pula kepada Rasulullah. 1, apa bukti cinta? Kenali Nabi dengan detil. 1. Yang kedua, kalau ada orang mengaku cinta kepada seseorang, maka sudah pasti nama orang yang dia cintai itu akan dia sebut pagi, siang, sore, dan malam. Sebagaimana Qais tergila-gila dengan Laila, maka setiap hari Qais hanya menyebut Laila, Laila, Laila. Bapak Ibu yang pernah membaca kisah Laila Majnun, pernah baca? Yang gila bukan Laila,
sebenarnya salah. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, kalaulah Laila itu muannas, maka ujungnya juga mesti muannas. Laila majnunah seharusnya. Tapi Laila majnun, tak apa-apalah. Yang gila bukan Laila. Siapa yang gila? Yang gila Qais. Tergila-gila Qais kepada Laila. Setiap hari dia sebut-sebut nama Laila. Rupanya kalau orang jatuh cinta macam itulah agak-agaknya. Kalau orang cinta kepada Rasulullah, maka setiap saat dia akan menyebut nama Nabi dalam solawat. Pagi solawat, siang solawat, sore solawat, malam solawat. Mak, kenapa solawat aja memakni dari tadi, kata anak? Begitulah cinta dan rindu mak sama Rasulullah. Almar'u ma'aman ahab. Orang besok bangkit di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Dua, yang ketiga, yang terakhir, apa bukti cinta kita kepada seseorang? Kalau kita cinta kepada seseorang, pastilah kita ingin tahu apa yang disuka oleh orang itu, kemudian kita akan berusaha untuk menyukainya pula. Betul? Kalau Nabi punya kebiasaan-kebiasaan, namanya sunnah. Sunnah artinya kebiasaan. Kalau Nabi punya sunnah, Nabi punya kebiasaan, itu yang dicintai Nabi, itu yang disukai Nabi. Maka hari ini kita juga berusaha mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah itu. Nabi paling senang kalau makan, kalau minum, sunnah Nabi duduk. Kalau tidak bisa duduk, mungkin karena ekor bisulan, minimal jongkok. Jangan sambil berjalan, jangan sambil berdiri. Kalau ada yang bertanya, bro, di warung, di kedai kopi, bapak tiba-tiba disuguhkan minuman, ayolah minum. Kawan minum sambil tegak, bapak tiba-tiba cari tempat duduk. Alah, kenapa harus duduk juga? Tegak kan juga bisa minum. Saya mencintai Rasulullah. Nabi itu senang kalau minumnya duduk. Wah, itu bukti cinta. Kemudian Nabi punya sunnah juga. Apa sunnahnya? Nabi sebagai suami, Nabi tak pernah kasar kepada istri. Nabi lembut kepada istri. Makanya kalau ada suami-suami yang malam hari ini masih kasar kepada istri, itu bukan umat Muhammad. Karena Nabi Muhammad punya sunnah, punya kebiasaan. Apa itu Pak Ustaz? Selalu berlemah lembut kepada istri. Saya pernah sampaikan, Nabi itu saking lembutnya kepada Aisyah, Nabi tak sampai hati Pak memanggil Aisyah, sini bentar. Enggak. Nabi memanggil Aisyah dengan panggilan apa? Ya Humairah, ahmar, merah. Ya Humairah, wahai perempuan yang kemerah-merahan. Pipi Aisyah itu orang Arab, putih. Kalau terkena sinar matahari Madinah, kan panas tuh, makanya merah-merah pipinya tampak oleh Nabi. Nabi langsung memanggil, hai perempuan yang pipinya kemerah-merahan. Masya Allah. Nah, bapak-bapak coba dah. Pak Ustadz, saya mau coba Pak Ustadz, cuma sayangnya bini saya hitam katanya. Kalau istri bapak agak hitam-hitam sedikit, jangan panggil ya Humairah, terus singgung ibu itu nanti. Lalu panggilannya apa Pak Ustadz? Ya sesuaikanlah. Ya black sweet atau apa panggilan. Nah, makanya pulang dari pengajian ini, bapak ibu bersepakatlah, bu, ibu ingin dipanggil apa agar hati ibu senang. Sebenarnya sudah lama ibu ingin dipanggil. Mau panggil apa? Bebek. Panggillah bebek Pak. Tanya juga suami, ini selama ini gitu aja sama suami. Nanti panggil, sebenarnya bapak ini ingin dipanggil apa? Bapak juga akan jawab, bapak ini udah lama sebenarnya ingin ibu panggil. Macam kawan-kawan bapak itu dipanggil apa? Yayang. Bebek Yayang, harmonislah rumah tangga, Masya Allah. Nah, itu yang dilakukan Nabi. Jadi mudah-mudahan ada 3 ini yang kita pelajari, kita kaji, kita bahas malam hari ini. Berkumpullah hendaknya pada diri kita. 1, kenali Nabi dengan detil. 2, sebut nama Nabi dalam selawat-selawat kita. 3, berusaha mencintai apa yang disuka oleh Rasulullah, dan itu adalah sunnah-sunnahnya. Itu yang dapat disampaikan malam hari ini. Kata orang Minang, banyak mengecek, banyak dan sasek, banyak bakatu, banyak dan lumpuh. Disusun jari dan 10, ditundukkan kepala dan 1. Mohon maaf dan salam.
alamnya. Jembatan Anam Suko menanti. Cukup sekian, terima kasih. Abu Syahid Janiago, jumpa lagi di lain kesempatan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel. Jangan lupa subscribe.